Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Babak 8 besar Euro 2024 akan digelar mulai malam ini, mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di mana di pertandingan pertama babak 8 besar ini akan menyajikan big match antara Spanyol dan tuan rumah Jerman. Tentu beberapa penggemar sepak bola atau beberapa penggemar dari kedua tim ini sangat menyayangkan sekali pertemuan kedua tim ini terlalu cepat ya, alias bisa dibilang ini adalah final terlalu dini atau final kepagian. Karena ya mau tidak mau di antara kedua tim ini salah satunya nanti harus ada yang tersingkir di babak 8 besar. Ya memang idealnya untuk kedua tim ini bertemu minimal di semifinal atau bahkan di babak final. Tetapi ya dengan hasil yang sejauh ini mereka diharuskan bertemu di babak 8 besar ya nanti malam. Tentu ini adalah pertemuan yang sangat menarik, dimana jika dilihat secara head to head pun dalam 5 pertandingan terakhir antara kedua tim ini cukup berimbang juga ya, dimana Spanyol berhasil 1 kali menang, begitupun juga Jerman, dan sisanya berakhir dengan hasil imbang seperti itu ya. Dan kedua tim ini pun secara statistik sama-sama belum terkalahkan sejauh ini. Jerman cukup solid dan bermain baik sejauh ini hingga ke babak 8 besar ini. Begitupun juga Spanyol adalah satu-satunya tim yang sempurna dengan berhasil menyapu bersih seluruh kemenangan dari mulai fase grup hingga lolos ke babak 8 besar. Tapi menurut para pengamat sepak bola, ada beberapa hal yang mungkin saja ini Spanyol bisa lebih diuntungkan ya. Kenapa? Karena kita melihat dari formasi yang digunakan oleh timnas Spanyol ini dengan menggunakan formasi 4-3-3 ya, tentunya mereka ini mengandalkan dua wingernya, dan tentu ya saat ini kita tahu bahwa dua winger dari timnas Spanyol yang sekarang yaitu adalah Nico Williams dan Lamine Yamal ini benar-benar sangat mengerikan sekali, benar-benar membuat repot lawan-lawannya, benar-benar membuat kocar-kacir lini pertahanan lawan. Dilihat dari secara statistik, Lamine Yamal saat ini berhasil mencatatkan 2 assist ya dari 4 laga, dan ia juga berhasil mencatatkan 94 kali umpan akurat, walaupun itu berada pada posisi berada dalam tekanan gitu, tetapi dia bisa berhasil melakukan 94 kali umpan akurat. Ini benar-benar sangat luar biasa ya. Begitupun juga dengan Nico Williams yang sejauh ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist ya dari fase grup hingga babak 16 besar. Nah, tentu ini akan menjadi ancaman juga buat tuan rumah Jerman nantinya, dan memang kedua winger dari Spanyol ini sama-sama masih muda, tetapi ya cukup membuat pelatih dari Julian Nagelsmann ini agak-agak sedikit resah juga nantinya untuk menghadapi dua winger cepat dari Spanyol ini. Dan selain dari mengandalkan dua wingernya, Spanyol juga diuntungkan dari secara statistik. Memang Spanyol ketika bertemu dengan Jerman ini selalu mereka selalu menang ya. Bahkan mereka terakhir itu pernah membantai Jerman kalau tidak salah ya, tahun 2020 saat itu di ajang UEFA National League. Saat itu Jerman dicukur oleh Spanyol dengan skor 6-0. Tetapi tentu saja Jerman yang sekarang ini adalah Jerman yang berbeda. Memang Jerman ini ketika setelah berhasil menjadi juara dunia 2014, beberapa tahun kemudian mereka mengalami kesulitan, performa mereka menurun, tetapi saat ini Jerman telah kembali untuk menunjukkan Der Panzer ini telah kembali bangkit gitu ya. Nah, dan tentu pertandingan Jerman dan Spanyol ini nantinya bakal menyajikan adu taktik yang sangat-sangat menarik di atas lapangan nanti ya. Dan biasanya pertandingan antara tim-tim kuat seperti Spanyol dan Jerman ini bakal ditentukan oleh lini tengah. Jadi para gelandang dari kedua tim ini nantinya akan berdampak pada hasil akhir nanti ya.
Jadi memang dari fase grup hingga babak 8 besar ini Jerman dan Spanyol, kedua tim ini sangat-sangat solid ya, karena ditunjang oleh lini tengah yang sangat solid dari kedua tim ya. Dari kubu Jerman, Toni Kroos yang saat ini sudah menginjak usia 34 tahun tapi masih dalam kondisi yang sangat baik, bisa dibilang masih berada dalam top levelnya dia saat ini, dan dia menjadi motor serangan di lini tengah Jerman ya. Secara statistik, Toni Kroos ini berhasil mencatatkan umpan sebanyak 386 umpan akurat dan rasionya mencapai 95%. Dan Toni Kroos juga ini adalah salah satu pemain yang membuat kreasi, salah satu pemain di antaranya yang membuat kreasi di Euro ini paling banyak membuat kreasi peluang gitu ya. Nah, tetapi juga Toni Kroos ini tidak sendiri, dia didampingi oleh Robert Andrich. Nah, ini gelandang pekerja keras. Dia bertugas mendampingi Toni Kroos untuk memotong serangan-serangan lawan, untuk memotong alur serangan lawan. Sejauh ini statistik dari Robert Andrich telah mencatatkan 11 tackle yang ia catatkan berhasil memotong serangan lawan gitu. Lebih ke depan sedikit ada Ilkay Gundogan. Tentu Ilkay Gundogan ini kerap kali melakukan kerjasama yang apik bersama Toni Kroos untuk menciptakan peluang di lini serang Jerman. Dan dengan hadirnya Toni Kroos ini, lini tengah Jerman ini sekarang lebih seimbang. Nah, tentu nanti akan menghadapi lini tengah Spanyol yang ya bukan kaleng-kaleng juga ya. Memang di sisi lain lini tengah dari Spanyol pun juga sekarang berada di top level, diisi oleh pemain muda seperti Pedri, juga ditambah dengan Fabian Ruiz dan ditunjang juga dengan Rodri ya, gelandang Manchester City yang saat ini ya menurut saya dia sekarang berada dalam masa prime-nya ya, berada dalam masa terbaiknya gitu. Dan dengan hadirnya Rodri ini sebagai jangkar lini tengah Spanyol tentu membuat dua gelandang lainnya, Pedri dan Fabian Ruiz ini lebih bebas berkreasi untuk melayani dua winger mereka, Nico Williams dan juga Lamine Yamal ya, untuk menusuk ke pertahanan lawan nanti, ke pertahanan Jerman nantinya ya. Jadi ya jangan aneh nanti pertandingan nanti ini ditentukan oleh lini tengah ya dari kedua tim. Apakah dari kedua tim ini akan menggunakan taktik seperti apa nanti, ini sangat-sangat menarik, kita tunggu ya. Jadi duel antara Spanyol dan Jerman ini akan ditentukan oleh duel di lini tengah ya, cukup menarik. Pertandingan selanjutnya yaitu ada pertandingan Portugal melawan Prancis. Ini pun sama halnya seperti Spanyol dan Jerman, big match yang terlalu dini juga di babak 8 besar. Benar-benar di malam ini malam yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola ya, tentunya dari para penggemar tim-tim dari Eropa. Nah, duel Portugal dan Prancis ini tentu bukan hanya soal duel antara Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe ya, tetapi duel-duel ini melibatkan pemain yang berada di top level juga ya. Dan mungkin bahkan duel-duel antar lini pun ini bisa saja terjadi, dan terutama di lini tengah ini mungkin bisa banyak terjadi duel fisik nantinya. Nah, kita akan coba membedah duel antar lini atau head to head antar lini yang mungkin bakal bisa terjadi nanti malam ya. Kita coba dari penjaga gawang. Di Portugal tentu mempunyai Diego Costa ya. Nah, Diego Costa ini kemarin benar-benar sangat luar biasa ya. Beruntung Portugal punya Diego Costa di bawah Mister. Berkat dari Costa ini Portugal bisa menang melawan Slovenia dan lolos ke babak 8 besar. Kalau misalkan kipernya bukan Diego Costa, Portugal belum tentu bisa lolos ke 8 besar ya. Jadi Costa ini kemarin berhasil menggagalkan penalti Slovenia secara berturut-turut, dan juga ketika di babak perpanjangan waktu dia berhasil mematahkan atau menggagalkan peluang dari Slovenia ya di menit-menit akhir. Lalu juga Prancis mempunyai kiper yang tangguh, ada pada diri Mike Maignan yang saat ini baru kebobolan 1 gol dari 4 laga ya, dan sudah mencatatkan 11 kali penyelamatan ya. Itu duel
antar lini di posisi penjaga gawang. Beralih ke lini pertahanan, tentu Pepe yang saat ini berusia 41 tahun, dia telah membuktikan lah ya bahwa umur itu hanyalah angka gitu. Dia terbukti pengalamannya, dia masih bisa bermain efektif dan juga dia tetap fit di sepanjang laga. Sementara dari lini pertahanan Prancis punya barisan back-back yang saat ini mereka berada di usia idealnya ya. Salah satunya yaitu ada William Saliba, ada Upamecano juga, dan masih ada Ibrahima Konate juga. Dan ini Prancis kedalaman skuadnya cukup mengerikan juga ya. Bukan hanya di lini pertahanan atau di back tengah, tetapi di duel di sektor back sayap pun ini bakal terjadi bentrokan yang seru ya, dimana antara Theo Hernandez ini akan bersaing dengan Cancelo nantinya. Ini dua back sayap yang sangat-sangat agresif. Begitupun juga ada Jules Koundé dan Nuno Mendes nanti ya. Mungkin ini lebih ke cenderung ke bertahan, tetapi di pertandingan sebelumnya ketika melawan Belgia, Jules Koundé ini justru lebih banyak menyerang kemarin, bermain agresif. Begitupun juga dia bisa mematikan pergerakan dari Jeremy Doku kemarin ya. Dari lini pertahanan kita bergeser ke lini tengah. Nah ini Portugal dan Prancis bakal sangat sengit di lini tengah, sebab kedua tim ini punya gelandang bertipe petarung ya, yang mungkin nantinya akan terjadi duel fisik ya. Nah di Portugal ada João Palhinha, ini raja tackle di kubu Portugal. Pemain 28 tahun ini punya tugas kotor dalam tanda kutip ya, untuk menjaga lini tengah Portugal. Dia bertugas untuk merebut penguasaan bola dari serangan lawan gitu ya. Sementara di kubu Prancis keberadaan gelandang senior dan petarung juga ini ada pada diri N'Golo Kante ya. Selain itu juga ada nama Tchouaméni dan juga Eduardo Camavinga juga bisa dicoba. Dan terakhir, duel menarik ini terjadi di lini depan, di mana Cristiano Ronaldo akan beradu tajam dengan Kylian Mbappe. Dan ini adalah duel yang pemain yang sangat saling menghormati ya. Kenapa sangat saling menghormati? Karena Ronaldo ini sangat menghargai Mbappe atas kemampuan yang dimilikinya saat ini. Begitupun juga Mbappe menghormati Ronaldo sebagai idola ketika masa kecilnya gitu ya. Jadi Mbappe ini pernah mengatakan bahwa Ronaldo selalu berusaha memberi kepada dia nasihat ya, selalu terus mengikuti perkembangan dari Kylian Mbappe ya. Begitu kata Kylian Mbappe. Ronaldo dan Mbappe memang belum mencapai level yang terbaiknya saat ini. Cristiano Ronaldo belum bisa menciptakan gol, dan Kylian Mbappe hanya menciptakan 1 gol, itu pun juga dari titik penalti. Nah, jadi kedua pemain ini masih sangat-sangat kesulitan ya. Jadi ketajamannya ini belum benar-benar tajam di Euro kali ini. Jadi kita nantikan duel antara Portugal dan Prancis ini, siapa yang akan lolos ke babak semifinal nantinya. Tentu ini ada sangat yang menarik ya, duel yang sangat menarik. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.